Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Kamu benar untuk melakukannya. Sui Ying mengangguk. Forefather Golden Firmament adalah salah satu dari 5 First of the Deity World dan dia adalah sosok yang sangat kejam. Kemungkinan kamu benar-benar telah menyinggung perasaannya saat itu. Kamu harus ingat bahwa Forefather Golden Firmament terkenal karena kemampuan menghindarinya. Dia bisa dengan mudah melarikan diri bahkan dari pertarungan dengan keberadaan kuat di tingkat ketiga leluhur. Pada saat yang sama, kemampuan bertarung frontalnya sedikit lebih lemah dibandingkan dengan salah satu dari ketiga leluhur. Jika dia selesai menumbuhkan Heart Sword Diagram, kekuatan tempurnya kemungkinan besar akan melonjak hingga mencapai 3 leluhur. Dengan kamu yang telah hancur daripada takdir, dan bagian terakhir dari Heart Sword Diagram berada di ingatanmu, tidak mungkin dia akan membiarkanmu pergi dengan mudah. Jing Qiyu tampak tertekan karena masalah ini. Meski begitu, tidak ada alasan untuk takut padanya. Sui Ying tertawa. Kedua tubuh sejati kita berada di dunia material. Bahkan jika dia ingin membunuh kita, dia tidak punya cara untuk melakukannya. Benar, jawab Jing Qiyu, sedikit percaya diri dalam suaranya. Setelah bereinkarnasi, aku menjadi kehidupan baru sesuai dengan hukum dunia. Karma aku bersamanya telah sangat menurun, jadi dia akan kesulitan untuk merasakan keberadaan aku. Selanjutnya, aku sudah menjadi dewa dunia tahap 4, yang memungkinkan aku menghindari penyelidikan melalui karma. Sui Ying mengangguk. Kakak sulung tertuanya, Hui Ming, dan Raja Mo Sui bisa melakukan ini juga. Tahap 4 Dewa Dunia dapat mulai memahami cabang sisi Dao, yang memungkinkan mereka untuk dengan mudah memahami dewa-dewa tingkat 1 yang berbeda. Dengan demikian, kebanyakan dari mereka akan mulai memahami karma, yang juga memungkinkan mereka untuk memanggil nama sebenarnya dari keberadaan yang kuat tanpa harus khawatir. Namun dalam pertarungan tadi, Raja Changyong mengenaliku, kata Jing Qiyu. Tentu saja, maksudku dia mengenali gadis berambut keperakan itu sebagai wanita pedang bintang misterius, dan bukan identitasku sebagai Jing Qiyu. Itu benar, tetapi dia juga tahu bahwa kamu bertindak untuk membantuku, dan bahwa hubungan kita tidak dangkal. Dan sekarang, dia memiliki sesuatu yang dia butuhkan dari aku, kata Sui Ying. Aku tidak berpikir dia akan mulai membicarakannya kiri dan kanan. Jing Qiyu mengangguk. Baik suami maupun istri bahkan tidak berpikir untuk berurusan dengan Forefather Golden Firmament untuk saat ini. Dia bukan seseorang yang bisa membuat mereka tersinggung. Namun, mereka juga tidak takut padanya. Sui Ying sudah menjadi tahap ketiga Dewa Dunia, dan dia juga memiliki identitas sebagai Dewa Realem. Pada kenyataannya, dia tidak takut pada siapapun. Bahkan tidak ada eksistensi seperti Lord Temporal Island yang bisa membunuhnya dengan pikiran lebih lama. Selama hidup mereka tidak dalam bahaya, mereka bisa menghadapi sebagian besar cobaan di depan dengan pikiran tenang. Jing Qiyu, akan lebih baik jika kamu membiarkan kerajaanmu mencapai tahap 4 dengan sungguh-sungguh, Sui Ying memulai. Bagaimanapun, begitu kamu meningkatkan wilayahmu, hati dewa sejati kamu juga akan menguat, dan kecepatan kultivasi kamu akan meningkat lebih jauh. Selama kamu melakukannya dalam budidaya tertutup dan kamu memastikan untuk tidak mengungkapkan diri kamu, identitas kamu secara alami akan tetap tersembunyi. Setiap kali kamu bertemu Yuer atau King Yao, kamu hanya perlu menyingkat avatar. Lebih penting bahwa kekuatan tempurmu setinggi mungkin. Petik 2. Aku baik-baik saja dengan itu, Jing Qiyu mengangguk. Satu-satunya alasan dia tidak melakukan terobosan adalah karena dia takut suaminya akan mulai mencurigainya. Tentu saja, dia sekarang mengerti bahwa ketakutannya tidak berdasar. Hahaha, kita berdua memiliki kekuatan tempur tahap keempat Dewa Dunia. Kami dapat mempublikasikan identitas kamu dan nenek moyang emas Forefather masih tidak dapat benar-benar membunuh kami. Siapa yang tahu jika dia bahkan mengejar kamu dengan panik seperti di masa lalu, komentar Sui Ying. Jing Qiyu terkikik. Itu benar. Lagi pula, kamu, Sui Ying, adalah yang tercepat yang berhasil menerobos menjadi Dewa Dunia tahap 3 dalam seluruh sejarah dunia dewa dan abis kegelapan. Petik 2. Pada saat ini, suami dan istri cukup percaya diri untuk dapat menghadapi keberadaan yang kuat. Hanya 39.000 tahun.
Laporan sebelumnya menyatakan bahwa Dongbo Sueying menjadi Dewa Dunia tahap 2 hanya dalam 5.000 tahun. Jika dia menghitung usianya, dia pasti hanya berkultivasi selama 39.000 tahun sampai sekarang. Raja Changyong sudah kembali ke istananya, sepasang mata di wajahnya yang dingin sekarang menunjukkan jejak kecemasan. Melawan rekor sebelumnya, ia sekarang harus menjadi orang tercepat yang telah menjadi Dewa Dunia tahap ketiga dalam seluruh sejarah dunia dewa dan abis. Bahkan, dia jauh lebih cepat bahkan dari Monarch Green dan Tuan Pulau Temporal. Pemegang rekor sebelumnya adalah Flying Snow Manor Lord. Monarch Changyong saat ini sedang duduk bersila di aula tertutup yang gelap gulita. Hanya duduk di sana, di lingkungan yang gelap itu, dia mencoba memikirkan apa langkah selanjutnya. Para ahli yang bisa mendapatkan hasil luar biasa seperti itu sambil berkultivasi dalam waktu yang singkat semua memiliki potensi yang menakutkan. Sepanjang sejarah, dengan pengecualian pemusnahan raja yang telah mati lebih awal, 3 lainnya sekarang semua keberadaan yang menakutkan. Seandainya pemusnahan raja belum terbunuh di masa mudanya, dia pasti akan mampu menekan keberadaan yang kuat sebagai Dewa Dunia tingkat 4. Sangat mungkin dia bahkan bisa menyamai orang-orang seperti ketiga leluhur. Karena itu, sangat mudah untuk memprediksi apa yang mungkin mencapai ketinggian Sueying di masa depan. Bahkan jika Raja Changyong memutuskan untuk mencari pelayan, tidak ada yang mau membantunya. Pada saat yang sama, dia sendiri juga tidak mau menyinggung sosok seperti itu. Aku harus menundukkan kepalaku, dan membawakannya hadiah dan permintaan maaf resmi. Apapun yang terjadi, aku harus mendapatkan relik itu kembali. Namun, Dongbo pasti sudah menebak bahwa relik itu bukan barang biasa. Aku khawatir dia akan melakukan penawaran yang sulit. Raja Changyong merasakan beberapa kepahitan muncul di dalam hatinya. Baiklah, aku akan melanjutkan dan bernegosiasi dengan benar. Bahkan jika aku harus menyerahkan segalanya, bahkan kerajaan aku, itu masih akan menjadi keuntungan bersih. Sueying telah bertarung dengan Raja Changyong tepat di atas kota wilayah timur, di depan banyak orang. Gangguan pertempuran telah dilihat oleh dewa yang tak terhitung jumlahnya di kota wilayah timur, dan bahkan banyak dewa dunia yang tinggal di dalam kota. Dengan demikian, berita tentang itu hampir tidak dapat diatasi. Raja Changyong tiba di kota wilayah timur. Begitu dia datang, seorang wanita misterius dengan rambut perak tahap keempat dewa dunia, telah melangkah untuk menghalangi jalannya. Setelah itu, Yang Mulia Dongbo sendiri datang untuk melawan Raja Changyong. Kekuatan tempur mereka berada di level yang sama. Petik 2. Yang Mulia Dongbo kemudian mengobrol lama dengan Tuan Prefektur Laut yang tenang. Indera banyak dewa dunia mengkonfirmasi bahwa Yang Mulia Dongbo telah menjadi Dewa Dunia tahap 3. Mungkin dia mengandalkan seni absolut legendaris untuk menghadapi Dewa Dunia tahap 4. Petik 2. Sama sekali tidak ada keraguan bahwa dia adalah Dewa Dunia tingkat 3. Longxi Clan dari Kamsi Prefecture sudah merilis berita. Kami dapat mengkonfirmasi bahwa ia adalah Dewa Dunia tahap 3. Kediaman utusan penyelia juga secara terbuka merilis informasi ini. Jenderal Mo dan beberapa Dewa Dunia lainnya naik untuk menemui Yang Mulia Dongbo. Mereka juga telah mengkonfirmasi bahwa dia adalah Dewa Dunia tahap 3. Petik 2. Sejumlah besar berita dengan cepat dikirim. Faktanya, informasi itu tidak dikirim tepat di seberang Istana Dewa Pertumpahan Darah, bahkan telah mencapai Pulau Temporal, Istana Dewa Myriad, dan berbagai daerah terpencil dan misterius lainnya di dunia dewa. Bahkan keberadaan menakutkan dari abis kegelapan yang jauh telah menerima berita. Dalam lapisan dunia jauh di dalam Dark Abyss, seluruh wilayah itu sunyi senyap, karena seluruh dunia hanya berisi satu keberadaan. Sosok ini duduk bersila di suatu tempat di dalam. Sebuah aura keluar dari hidungnya dan mengalir keluar dari dunia yang sunyi, menaikkan suhunya ke tingkat yang menakutkan. Tubuhnya sangat besar, telah lama mencapai ukuran yang tak terduga. Namun, jika dibandingkan dengan seseorang yang melatih Time Immemorial Body dengan kesempurnaan agung, dia masih akan sedikit lebih kecil. Bingkai besar ini membuatnya sehingga, ketika ia meletakkan tubuhnya masih bisa menjangkau seluruh lapisan dunia, kepalanya terbaring di ujung dunia, kakinya di ujung lainnya. Dengan demikian, sudah pasti bahwa ia akan sendirian di lapisan dunia ini. Dalam kebanyakan kasus, dia akan puas selama dia bisa tidur nyenyak. MN
Sosok bersilat tiba-tiba membuka matanya, mata yang tampak lebih besar dari matahari dan bulan. Seorang bocah dari dunia dewa menjadi dewa dunia tahap ketiga hanya dalam 39.000 tahun? Eksistensi yang sangat besar bergumam. Suaranya bergema di seluruh lapisan dunia. Bocah Bloodset itu benar-benar beruntung telah mendapatkan anak itu. Dari yang aku tahu, dia berasal dari dunia material, namun si bodoh dari pulau temporal itu tidak bisa menangkapnya. Menarik, menarik. Selama dia mendapatkan perawatan yang layak, dia mungkin bisa menjadi penolong kecil yang baik. Petik 2. Kembali ke dunia dewa, di dalam istana bawah tanah misterius di bawah istana dewa pertumpahan darah. Kaisar pertumpahan darah saat ini duduk bersila tepat di depan kosmos furnace merah-merah, tetapi tidak ada tanda-tanda burung hitam yang biasanya ada di bahunya. Orang hanya bisa bertanya-tanya kemana perginya. Tuan, sebuah suara yang kuat bergema di dalam istana, datang dari roh harta dari istana dewa pertumpahan darah. Ada apa? Tanya Bloodset God Emperor. Tuan, Dongbo Sueying telah menjadi dewa dunia tahap 3, suara perkasa itu terdengar lagi. Kaisar pertumpahan darah menatap kosong sesaat sebelum sudut bibirnya melengkung ke atas hingga tersenyum. Kecuali aku salah, dia seharusnya hanya berkultivasi untuk total 39.000 tahun. Dia jauh lebih cepat daripada aku di masa lalu. Petik 2. Kecepatan kultivasinya mungkin lebih cepat daripada Tuan, tetapi Tuan tetap yang terkuat di dunia dewa pada saat ini. Sebagian besar dari mereka yang lebih cepat daripada Tuan sudah mati, jawab suara perkasa. Aku benar-benar berharap dia bisa menempuh jalan ini sampai akhir. Dewa pertumpahan darah memiliki harapan tinggi tentang masa depan muridnya. Dia berdiri di bagian paling atas di dunia dewa dan abis kegelapan, sementara mereka yang memenuhi syarat untuk duduk di sebelahnya dapat dihitung dengan jari satu tangan. Selama waktu yang sangat lama, hidupnya telah melihat banyak pasang dan surut, dan jumlah kelas 1 yang luar biasa, true transcendent sejati bangkit, hanya untuk jatuh lebih keras tidak terhitung. Dan sekarang, kecepatan kultivasi Sueying bisa menyamai kecepatan murid sulungnya yang paling ia banggakan, Monarch Green. Meski begitu, Kaisar pertumpahan darah tidak bisa melakukan apapun selain menantikan masa depannya. Dia sangat jelas sejak pertama kali bertemu dengannya bahwa murid yang sangat dia sukai ini tidak akan memiliki masalah untuk mencapai ranah tahap 4. Hanya setelah ia menjadi dewa dunia tahap 4, ia akan tiba pada saat yang benar-benar sulit dalam kultivasinya. Hanya pada titik itulah dia secara bertahap bisa melakukan kontak dengan dunia Bloodset God Emperor. Di langit berbintang, agak jauh dari kota wilayah timur, Sueying berhadapan dengan gadis berambut perak berjubah putih dari sebelumnya. Setelah melihat istrinya, dia tidak bisa menahan senyum. Jing Qiyu baru saja selesai mengubah dunia batinnya setelah mengkonsumsi sejumlah besar kristal dewa, memungkinkannya untuk menjadi dewa dunia tahap 4 dalam satu nafas. Sueying menyerahkan sejumlah harta kepadanya, seperti harta yang akan memungkinkannya untuk mengisolasi hukum, dan bahkan menyediakan bahan baginya untuk memperbaiki prajurit dewa pribadinya yang diperhalus dengan darah. Sementara proses memurnikan prajurit dewa yang dimurnikan darah cukup rumit, dia memiliki ingatan dari kehidupan sebelumnya, jadi dia pasti bisa menyelesaikannya sendiri. Sementara itu, Sueying, yang hanya berkultivasi untuk waktu yang singkat, tidak sebagus dalam aspek-aspek seperti pil penyulingan dan obat-obatan, prajurit dewa yang disempurnakan darah atau racun hexing. Sueying, dalam pertarungan sebelumnya aku hanya menggunakan energi dewa untuk membentuk energi pedang es, tetapi kecepatan transformasi ketika menggunakan energi dewa sangat lamban, yang berarti aku memiliki terlalu sedikit energi pedang es yang ada di tanganku. Selain itu, aku tidak bisa memastikan domain dewa dunia aku pada waktu itu. Jadi melawan Raja Changyong sudah cukup berat bagi aku, kata Jing Qiyu dengan tawa dari kejauhan. Kali ini, segala sesuatunya tidak akan sesederhana itu. Ketika dia selesai berbicara, lampu pedang salju yang tak terhitung jumlahnya mengembun di sekelilingnya. Mereka memasang layar besar, dengan cepat menyelimuti wilayah sekitar beberapa miliar kilometer seperti lautan energi es yang membubung. Duduk di tengah lautan es yang luas, Jing Qiyu tampak seperti penguasa sejati. Dia memancarkan aura yang sangat tajam. Sueying sama sekali tidak terkejut melihat ini.
Kekuatan matahari bercahayanya juga bisa membungkus area miliaran kilometer lebar dalam sekejap mata. Beberapa saat yang lalu, Jing Qiyu tidak lebih dari dewa, dan meskipun dia telah mengembangkan teknik rahasia dewa dunia ke alam yang sangat tinggi, dia hanya bisa menggunakannya dengan energi dewa dengan efisiensi yang sangat berkurang. Bagaimana mungkin dewa biasa dibandingkan dengan tingkat transformasi dewa dunia tahap 4? Datanglah. Biarkan aku melihat betapa tangguhnya kamu. Sue Ying terkekeh. Harus berjuang dengan kekuatan penuh melawan istrinya terasa agak aneh. Tapi kamu harus mengalahkan tubuh duniaku dulu. Pada saat itu, 9 Sue Ying berjubah biru berjubah muncul di kehampaan. Jing Qiyu baru saja menjadi dewa dunia tahap 4, dan jantung dewa dunianya tidak selengkap Sue Ying. Karena itu, dia tidak dapat menekan kemampuan Sue Ying untuk menyingkat tubuh dunianya, setidaknya untuk saat ini. Sue Ying, kamu harus hati-hati. Rambut perak Jing Qiyu bergoyang. Dia melambaikan tangannya. Hua. Untaian energi pedang esnya yang tak terhitung jumlahnya mengalir keluar, tampaknya mampu menutupi seluruh dunia. Sue Ying hanya menonton ini dari kejauhan. Dia melihat lampu pedang es yang tak terhitung jumlahnya membungkus semua, mengisi melalui langit berbintang seperti gelombang bergelombang. Dalam sekejap mata, lampu pedang sudah menyelimuti 9 tubuh dunianya. Pada saat yang sama, 9 Sue Yings mengenakan jubah biru berbintang juga menampilkan teknik tombak mereka saat mereka juga merilis kekuatan matahari bercahaya sendiri. Peng peng peng, kekuatan matahari yang bercahaya, seperti matahari, kekuatan yang sangat keras ini, berubah menjadi belenggu yang tak terhitung jumlahnya yang bergegas keluar untuk memenuhi gelombang yang datang. Namun, lampu pedang es itu terlalu tajam. Meskipun kekuatan mereka telah sangat berkurang dalam bentrokan itu, mereka masih terbukti mampu mematahkan belenggu dan kemudian melanjutkan untuk memotong 9 tubuh. 9 badan dunia Sue Ying segera menampilkan teknik tombak mereka dalam upaya untuk menangkis serangan ini, tetapi mereka benar-benar ditekan. Segera, lampu pedang yang tak terhitung jumlahnya berhasil menembus 9 angka. Terlepas dari pertahanan mereka yang baik dan teknik tombak yang sengit, mereka pada akhirnya tidak dapat menghalangi lampu pedang ini menyerang dari setiap sudut tunggal. Sue Ying bahkan telah mencapai tingkat ke-6 dalam time immemorial bodinya, namun itu masih belum cukup untuk menahan lampu pedang ini. 9 badan dunia segera menghilang di bawah kekuatan penetrasi. Berhenti, ini kerugian aku mengakui kekalahan, Sue Ying buru-buru berkata. Saat dia berbicara, lampu pedang es yang tak terhitung akhirnya mundur. Jing Qiyu menjawab, tubuhmu yang sebenarnya belum bertindak. Mengapa kamu mengakui kekalahan begitu cepat? Petik 2. Tubuhku yang sebenarnya mungkin sedikit lebih kuat daripada tubuh dunia, tapi itu hanya karena Scarlet Cloud Spear. Sue Ying menggelengkan kepalanya. Karena 9 tubuh dunia semuanya jatuh di bawah lampu pedang, bagaimana mungkin tubuh sejatiku menghalangi mereka? Aku benar-benar tidak berpikir begitu. Begitu jumlah lampu pedang sedingin es itu begitu tinggi, kekuatan mereka menjadi sangat hebat. Kekuatan tempurmu tentu tidak lebih rendah dari Monarch Changyong sekarang. Petik 2. Dalam hal kekuatan tempur, Sue Ying jelas lebih lemah dari Monarch Changyong. Dalam pertempuran sebelumnya di atas kota wilayah timur, Sue Ying dan Jing Qiyu hanya mampu bertahan melawan Raja Changyong melalui upaya gabungan. Jing Qiyu tersenyum. Energi pedang esku akhirnya menyerap beberapa misteri mendalam dari sepotong sisa diagram pedang hati, yang akhirnya memperkuat kekuatannya. Meski begitu, diagram pedang hati tetap terlalu mistis bagiku. Aku akan siap untuk memahami dengan benar bagian yang tersisa setelah aku selesai memurnikan prajurit dewa yang memiliki darah. Petik 2. Siapa yang mengira aku, Dongbo Sue Ying, sosok yang relatif terkenal di dunia dewa, akan gagal mengalahkan istriku sendiri dalam pertempuran. Sue Ying menggelengkan kepalanya. Berapa banyak waktu yang kamu habiskan untuk berkultivasi dibandingkan dengan aku? Jing Qiyu mengerutkan bibirnya. Hahaha, aku hanya menggodamu. Jangan khawatir, aku, suamimu, akan segera bisa mengalahkanmu. Sue Ying tertawa. Mari kita kembali, kalau begitu. Jing Qiyu mengangguk. Keduanya segera melangkah kembali di kapal terbang Starfield mereka dan kembali ke kota wilayah timur melalui terowongan ruang waktu. Setelah kembali ke kediaman utusan penyelia,
Jing Qiu diam-diam memasuki kultivasi tertutup. Mempertimbangkan kekuatan tempurnya, itu wajar bahwa tidak ada yang bisa menemukan wilayah aslinya. Lagi pula, hanya ada 2 dewa dunia tahap 4 di seluruh prefektur Laut Tenang. Salah satunya adalah Tuan Prefektur Laut yang tenang, dan yang lainnya adalah Jing Qiu sendiri. Sementara itu, Sue Ying pergi menemui putrinya untuk memberinya beberapa petunjuk untuk kultivasinya. King Yao, memang benar bahwa kamu harus menargetkan esensi secara langsung ketika memahami hukum-hukum dunia, tetapi itu tidak berarti itu ide yang baik untuk fokus berlebihan pada satu aspek. Kamu harus melepaskan pemahaman kamu saat ini untuk sementara waktu, dan mencoba bergerak ke arah yang baru. Sue Ying mengulurkan tangannya dan pedang yang terkondensasi dari World Energy muncul di tangannya. Meskipun dia belum pernah menggunakan teknik pedang sebelumnya, esensi hukum dunia tetap sama. Rana Sue Ying jauh lebih dalam daripada putrinya, jadi ia secara alami dapat memberikan beberapa petunjuk singkat padanya. King Yao mendengarkannya dengan penuh perhatian. Sejak usia sangat muda, dia telah mendengar cerita tentang eksploitasi ayahnya, memberinya banyak kekaguman padanya. Sementara dia masih di tengah-tengah putrinya, Sue Ying tiba-tiba menerima seutas kekuatan yang datang dari jauh. Dia bisa merasakan bahwa itu datang tidak lain dari gurunya, Kaisar Dewa Pertumpahan Darah. Meskipun dia membawa harta yang bisa mengisolasi semua hukum, dia tidak berani menghalangi gurunya untuk menghubunginya. Dongbo, sebuah suara langsung memasuki pikirannya secara langsung. Guru, jawab Sue Ying. Bagi kamu untuk menjadi Dewa Dunia tahap 3 dengan begitu cepat bukanlah hal yang buruk. Tetapi kamu harus ingat bahwa banyak Transcendent True Meaning kelas 1 pada akhirnya akan berhenti di dunia tahap 4. Bahkan pemusnahan raja, yang bakatnya tidak lebih buruk dari milikmu, akhirnya menghancurkan dirinya sendiri. Kamu baru saja mulai berjalan menyusuri jalan kultivasi. Kamu tidak boleh menjadi sombong. Kultivasi juga tentang melatih hati seseorang, Dewa Pertumpahan Darah mengingatkannya. Dengan reputasi kamu saat ini, sejumlah besar pakar pasti akan datang untuk menyambut kamu, dan mereka semua ingin berteman dengan kamu. Ingat bahwa orang-orang yang harus kamu terima sebagai teman tidak harus mereka yang dapat memberi kamu manfaat terbesar. Yang lebih penting adalah karma. Petik 2. Sue Ying terkejut. Ya guru, muridmu mengerti. Petik 2. Kekuatan menakutkan itu segera pergi. Akan ada banyak ahli yang datang untuk menyambut aku? Sue Ying sedikit mengernyit. Memang, kata-kata Dewa Pertumpahan Darah terbukti benar. Hanya setengah bulan kemudian, sejumlah besar pakar tiba untuk menemui Sue Ying. Yang mulia Dongbo, apakah rumor yang kamu cari tentang Demon Bone Ash benar? Haha, kebetulan saja lelaki tua ini memiliki total 3 kilogram yang bersedia aku berikan kepada kamu. Seorang lelaki tua berambut emas tertawa. Meja panjang di depan Sue Ying terisi penuh dengan gelas-gelas anggur yang enak. Sue Ying sendiri mengambil salah satu kacamata ini, menghirup isinya seteguk dan kemudian berkata sambil terkekeh. 9 guru prefektur kaku, hadiah seperti itu terlalu mahal, dan aku tidak akan berani menerimanya begitu saja. Beberapa saat yang lalu, gurunya telah memberinya bimbingan. Dengan semua intel yang dia miliki, Sue Ying dapat segera memahami bahwa kecepatan kultivasinya saat ini sangat cepat sehingga telah memecahkan rekor sebelumnya. Pada saat yang sama, berbagai negara adidaya kemungkinan menyadari bahwa Sue Ying pasti akan naik ke langit, dan bahwa ia bahkan memiliki peluang besar untuk menjadi eksistensi yang kuat di beberapa titik di masa depan. Selain itu, saat dia menerobos, dia kemungkinan besar telah mencapai tingkat 3 leluhur. Mereka yang memahami bahwa status Sue Ying akan meningkat pesat di masa depan secara alami bersedia untuk mengirim arang selama musim dingin sementara Sue Ying masih kecil dan lemah. Bagaimanapun, pada saat Sue Ying mencapai tingkat ketiga leluhur, dia tidak lagi membutuhkan jenis hadiah yang bisa mereka bagikan. Pada saat ini, setiap kali Sue Ying menerima hadiah, ia akan membentuk karma dengan pengirimnya. Setelah itu, suatu saat di masa depan, ia harus membayar karma ini. Namun, jika Sue Ying akhirnya terjebak sebagai Dewa Dunia tahap 4, hadiah mereka tentu akan sia-sia. Ini pertaruhan. Mengirim hadiah Sue Ying pada saat ini akan memastikan dia akan membayar karma ini begitu dia menjadi lebih kuat di masa depan.
Secara alami, jika dia tidak dapat membayar kembali karma, dia akan berakhir terikat olehnya, yang merupakan hambatan besar untuk kultivasi. Yang mulia, sebuah suara tiba-tiba masuk dari luar. Master Prefektur Surgawi telah datang untuk mengunjungimu. Kebetulan sekali, Sui Ying memandang ke arah pria tua berambut emas di depannya dan berkata, 9 guru prefektur kaku, apakah akan baik-baik saja bahwa guru prefektur surgawi mengambil tempat duduk bersama kita juga? Aku belum pernah bertemu bocah surgawi itu dalam waktu yang lama. Tuan Prefektur 9 kaku tersenyum dengan anggukan, meskipun dalam hati. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.